kita ambil contoh membeli produk pakaian jadi. Ya. Import itu tuh sudah dikenakan biaya masuk dulu 25%, sedangkan di Singapura 0. Kemudian dikenakan PPN import 11%, mudah-mudahan nggak naik ya. Iya. Kena PPH import 7,5%, jadi sudah 43,5% dari biaya masuk. Ini baru harga dasar loh. Iya. Peritel yang menyewa di mall itu membayar PPN juga loh untuk 1 meter persegi yang disewa. Jadi misalnya ada butik luasnya 300 meter persegi. Per meter persegi ini pengusaha ini membayar PPN dari lantai yang disewa. Jadi kami nggak ngerti ini apa pemerintah memang maunya para pengusaha retail ini mengurangi tokonya. Kalau dulu ada di Plaza Indonesia, ada di Grand Indonesia, ada di Plaza Senayan, ada di Senayan City. Dari 4 lokasi dijadiin 1 lokasi aja. Bisa kan? Jadi artinya Indonesia nggak akan jadi tempat belanja orang-orang di dunia ini, Pak ya? Betul. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dalam Bicara-Bicara Podcast di El Sinta bersama saya Haryo Ristamaji. Kita akan bicara tentang masalah pertumbuhan ekonomi, masalah retail, masalah hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa kok bisa stuck begitu ya? Sebenarnya ada caranya ternyata. Nah, kita akan bicara mengenai hal itu tersebut dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Dan di studio podcast dan Bicara-Bicara El Sinta sudah ada Pak Handaka Santosa. Beliau adalah Ketua Umum Apregindo, Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia. Apa kabar Pak Handaka? Kabar baik. Ini senang ketemu Pak Aryo, ini selalu fresh ya. Sehat Pak? Sehat. Asik kayaknya kita ngobrol hari ini karena tadi sebelum kita podcastan seperti ini renyah banget ngobrolnya, hal yang berat kayaknya jadi ringan gitu ya. Kenapa kok pertumbuhan ekonomi kita stuck? Oh ternyata begini gitu, dan ternyata solusinya juga nggak susah-susah amat ya. Cuman memang pelaksanaan yang susah Pak, betul, ya kan. Betul. Nah kalau Pak Handaka sendiri gimana Pak ngelihat kita ini Indonesia di posisi seperti sekarang ini ya, pemerintahan baru, terus ekonomi kita bakal terus seperti ini atau akan tumbuh di atas 5% kira-kira Pak? Kalau dilihat dari data, memang kuartal pertama 2024 ini kita tumbuh 5,11%. Dan kuartal kedua terjadi penurunan kan, 5,05 ya. Yeah. Dan waktu itu saya udah bicara, hati-hati nih karena ya bukannya saya pengamat ekonomi ya, tapi kan kami ini pelaku. Yeah. Jadi tahu pada waktu kita evaluasi terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini mayoritas didukung oleh konsumsi rumah tangga, makanya kita harus memperhatikan. Dan saya waktu itu udah statement, hati-hati nanti kuartal ketiga turun lagi. Dan ternyata kenyataannya sekarang ini kuartal ketiga kan cuma 4,95%. Ya. Jadi di bawah batas psikologis 5% yang selalu kita gemborkan kan, wah Indonesia bagus, pertumbuhan masih di atas 5%, negara lain di bawah itu. Dan sekarang kenyataan kita cuma 4,95%. Ini PR banget ya Pak ya? Ya agak mengkhawatirkan kalau turun lagi, kan kita tahu Pak Presiden aja mengharap agar pertumbuhan ini harusnya bisa untuk 8%. Nah kalau kita sebelum membahas bagaimana bisa di-adjust naik, kan kita juga melihat ke bahwa unsur-unsur yang mendukung pertumbuhan tadi di atas 5%, sebetulnya paling besar itu adalah konsumsi rumah tangga loh. Karena dia di atas 50%. Karena sekarang ini misalnya kuartal ketiga, 2,55 itu pengaruhnya ada dari konsumsi rumah tangga. Ya, ini menarik itu Pak ya. Jadi sebenarnya untuk mendongkrak naik pertumbuhan ekonomi kita agar lebih efektif dan efisien ya di sektor itu aja, bagaimana kita bisa adjustkan gitu ya Pak ya. Ya. Memang kalau dilihat kadang orang pikir wah ini pasti yang paling besar adalah komoditi ekspor ya, ataupun dari manufacturing. Ternyata masih konsumsi rumah tangga. Hal yang sangat sederhana yang menjadi pendukung lebih dari 50% pencapaian pertumbuhan ekonomi negara kita. Benar ini kalau saya lihat nih hampir 2,62% ya Pak ya di triwulan kedua. Ya. Itu dari konsumsi ya Pak ya? Ya konsumsi rumah tangga, yang lain mungkin relatif lebih kecil 1,32, 0,76, 0,25 begitu ya. Tapi sebelum kesini nih Pak, sebenarnya permasalahan kita tuh
ada di mana sih Pak sampai kondisi kita nih stuck dalam tanda kutip gitu ya? Permasalahan kita tuh ada di mana? Apakah masalah law-nya, aturannya, penegakan hukum, atau orangnya yang mengerjakan itu yang nggak konsisten begitu? Kalau saya bisa menerawang sedikit, tapi bukan menghakimin ya. Iya. Kelihatannya perlu koordinasi yang lebih merata di antara kementerian. Kenapa? Karena contohnya aja, ini mau dinaikkan PPN jadi 12%. Persis. Kelihatannya hanya 1%. Tapi coba di review secara detail nggak 1% loh. Kenapa? Misalnya kita jual barang 100.000 baju. Ya. Ini terdiri dari kain, benang, kancing, atau celana, ada resleting dan lain-lain. Masing-masing terkandung PPN juga. Jadi nanti waktu harga PPN-nya naik 1%, bukan dari 100.000 11% jadi 12%, bukan. Startnya mungkin bukan 100.000, sudah di atas itu. Karena unsur-unsur pendukungnya ini udah ada PPN yang naik. Jadi mungkin startnya dengan 110.000 kali PPN-nya 12%. Nah, jadi sebenarnya berat. Apalagi kita tahu kan bahwa dari data BPS segmen menengah ini sudah turun menjadi miskin. Jadi sebaiknya apakah nggak PPN ini ditunda sehingga masyarakat ini mampu berbelanja lebih lagi dan mendorong ekonomi. Karena kelihatannya sesuatu yang dicapai dari kenaikan PPN yang sudah satu kepastian ini menjadi hal yang nggak jadi pasti loh. Kalau belanjanya ini menurun. Dan paling gampang memang menaikkan tarif BPN, tarif BPH itu yang secara teori naik. Tapi sebetulnya ada cara lain yang tidak langsung kayak penjualan lah. Ada hard selling, ada soft selling. Ini pun juga bisa dilakukan seperti Karena memang secara logika kalau kita perhatikan ya Pak, misalnya harga PPN-nya itu naik, atau misalnya kita setting nggak naik gitu ya, kan atau turun lah Pak ya, itu gelora atau gairah orang untuk belanja kan luar biasa, akan tinggi ya Pak ya. Betul, karena akan naik. Sementara kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi, kita stucknya itu yang kontribusi terbesar kan di konsumsi ya Pak. Kalau konsumsinya ini kita utak-atik, kita optimizing, terus kita dorong, rasanya 4,95 itu bisa naik lebih dari itu. More or less misalnya kalau kita taruh dari 4,95 terus masalah konsumsinya 2,62 ya, hampir 50%. Terus kita effort naikkan dia 50% lagi. Kan dari 4,95 akan bisa naik lebih tinggi dibanding kita harus effort hal-hal yang kecil ya Pak ya, kontribusi yang kecil. Gitu ya pikirannya. Ya, jadi sekali lagi secara teori kenaikan tarif PPN ini akan menaikkan income pemerintah. Tetapi ada resiko penurunan belanja. Lah penurunan belanja ini menarik turun ke bawah. Jadi pendapat saya sebetulnya bagaimana agar belanja ini dinaikkan, namun PPN-nya sementara bukannya dibatalkan loh, tapi ditunda sampai daya beli ini bisa menguat. Dan saya yakin pertumbuhan ekonomi akan lebih bagus dibandingkan saat ini gitu. Tapi kalau dilihat dari itu Pak, yang tadi kita lihat data yang sebelumnya kan, yang miskin memang makin agak naik ya Pak ya. Yang golongan menengah turunnya tajam sekali begitu. Dan yang kaya makin tinggi Pak. Kalau kita bicara mengenai konsumsi, yang menengah ini kan udah lagi nggak belanja nih Pak. Gimana caranya dia bisa mendorong mereka untuk belanja juga gitu? Jadi memang kita dibagi jadi lebih simpelnya adalah bawah yang miskin, menengah dan atas yang kaya ya. Nah kalau dilihat yang menengah pun datanya menurun. Dan menurunnya cukup drastis loh. Sekitar 10 juta itu sekitar 16,7%. Nah, tapi kan yang miskin naik itu Pak. Ya karena yang menengah jadi miskin, jumlahnya jadi lebih. Jadi yang menengah jadi miskin, jadi yang miskin jadi agak naik ya Pak ya. Ya betul. Dan sebetulnya kalau yang kaya kita lihat dari data LPS ketahuan bahwa simpanan di atas 5 miliar itu naik cukup tinggi juga gitu. Jadi bagaimana pemerintah bisa memberikan perhatian agar yang orang kaya ini berbelanjanya di Indonesia.
Karena konsumsi rumah tangga ini kan semua penjualan, baik di pasar, di ruko, di mall-mall, di butik-butik. Nah, kalau mereka tidak berbelanja ke luar negeri, spend money-nya kan di Indonesia, dan itu menyebabkan pertumbuhan yang tinggi. Kenapa? Karena barang yang dia beli kan yang mahal-mahal, jadi pertumbuhannya akan naiknya lebih tinggi. Ada kendala Pak untuk orang-orang kaya itu dapetin barang-barang yang branded yang tinggi itu? Kabarnya pengusaha juga agak susah Pak dapetin barang-barang yang mahal-mahal itu untuk dijual di Indonesia. Ya, jadi yang saya singgung tadi, komunikasi antar kementerian ini yang perlu ditingkatkan. Yang tadi itu ya. Karena isunya import, dah pokoknya import bagaimana dilarang, dibatasin bukan dilarang ya. Namun, tapi sebetulnya itu kan ada dua macam tipe import. Kesatu bagaimana import yang benar, yaitu membayar biaya masuk, membayar PPN, membayar PPH, atau kedua adalah impor yang ini yang membahayakan, yaitu impor ilegal. Entah masuknya lewat jalan tikus, entah dia ada sesuatu penggantian yang lain-lain. Namun yang pasti barang itu kalau dilihat persyaratannya tidak sesuai yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Nah, seperti misalnya label bahasa Indonesia. Harus ada, kalau pakaian untuk 3 tahun di bawah harus ada SNI. Nah, sedangkan kalau yang import secara legal, itu mau import aja mengajukan surat permohonan. Lah itu yang dikurangi. Tapi yang masuk bebas dan ilegal tadi nggak bisa dikurangin karena nggak tahu lewat mana. Nah, itu yang menurut saya agak tragis dan sebaiknya ditanganin segera dengan memberikan target. Memang sudah dibentuk satgas ya untuk barang impor tertentu, ya kita bisa sebut barang ilegal lah. Tapi targetnya apa belum pernah ada yang dengar kan. Mungkin targetnya harusnya menghapus ya, seperti misalnya BNN dengan narkoba. Nggak ada kompromi, pokoknya hajar terus ya kan. Kalau ini agak belum ya Pak, belum kelihatan ya? Targetnya belum ada kan. Apakah targetnya memang akan tidak ada illegal import dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun? Nah, itu yang seharusnya ada, karena ini benar-benar berbahaya untuk negara. Kesatu, karena tidak membayar berarti income pemerintah cenderung dirugikan. Kedua, barang-barang ini menjadi pesaing produk dalam negeri dan juga produk-produk UKM. Ya, karena loss-nya bakal banyak sekali itu Pak ya. Ada pajaknya nggak bayar pajak ya kan. Terus dia artinya secara persaingan juga jadi nggak sehat begitu kan. Saya dengar malah ada barang yang fake atau palsu, udah gitu diimpor lagi Pak ya. Pernah dengar kan itu Pak ya? Jadi mereka juga menjual barang-barang palsu dan ilegal, jadi double. Itu kerugiannya berapa banyak tuh kalau gitu ya Pak ya? Makanya hal ini sebenarnya bisa diatasin sih kalau ada sinkronisasi kerjasama, seperti misalnya judi online, begitu kerjasama kok bisa ketangkep sekian banyak gitu. Iya kan, seperti nanti misalnya kegiatan-kegiatan yang merugikan yang lain, itu kalau ditangani secara tersinkron, saya rasa akan berhasil dan menaikkan income pemerintah, menghidupkan ekonomi yang kelas bawah dan UKM. Iya. Tapi kan itu effort tinggi banget ya Pak ya. Artinya harus dilakukan secara komprehensif dari pemerintah, baik dari tingkat bawah, menengah sampai atas begitu. Nah, kira-kira ini nggak Pak optimis gak sih? Karena kan udah berapa lama? Task Force ini udah cukup lama juga kalau nggak salah kan ya? Iya. Jadi Task Force ini udah beberapa bulan, tapi kita kan nggak bisa hanya pesimis. Ya kita memberikan masukan terus, mendorong untuk bisa lebih bergerak dengan lebih cepat dan lebih banyak hasil tangkapannya. Apa cepat lupa Pak? Pejabat-pejabatnya lupa, ternyata harus ada target. Kok bikin ini nggak ada target gitu loh Pak? Sebenarnya kalau dari Pak Handaka sendiri gimana sih Pak? Pemikiran itu harusnya seperti tadi BNN kan ya, ada target, terus juga ada hal-hal lain yang judi online juga ada target. Harus ini juga kan harus ada target Pak, supaya nanti kerjanya itu mengerucut kan. Ya, mudah-mudahan Pak. Jadi nanti Desember berhentinya Satgas nanti,
bisa ditingkatkan dengan lebih lagi dengan target dan juga pencapaian hal-hal yang di lapangan lebih banyak. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita lihat sweeping kepada pengusaha di pasar itu bukan solusi. Karena pedagang kecil ini nggak tahu nih barangnya barang apa, tapi kan dia dapat supply aja. Malahan mungkin bayarnya belakangan, dia kan membantu. Tapi apakah mungkin kita pemerintah menugaskan PPNS kan untuk membeli dan kemudian menelusurin barang ini dari mana? Agak susah itu Pak ya. Bukan susah lagi tuh. Sebetulnya agak gampang sih kalau kita menugaskan. Oh bisa. Ada yang mengikutin. Oh follow barangnya ya. Kita follow aja barangnya nih dari mana gitu, bisa kelihatan ya sebenarnya. Nah kalau Pak Handaka kan di Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia. Nah gimana Pak retail masa depan retail kita ya di Indonesia ini untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Nah itu sebenarnya sangat menarik sih. Karena tadi bedanya produk import ilegal dan legal itu benar-benar sangat jauh. Dan manfaatnya negara itu benar-benar bertolak belakang. Kita ambil contoh membeli produk pakaian jadi import. Itu tuh sudah dikenakan biaya masuk dulu 25%. Biaya masuk, sedangkan di Singapura 0. Jadi bisa bayangkan merek yang sama masuk ke Singapura sama masuk Indonesia udah lain. Harga dasarnya 25%. Kemudian dikenakan PPN import 11%. Mudah-mudahan nggak naik ya. Kena PPH import 7,5%. Jadi sudah 43,5% dari biaya masuk, ini baru harga dasar loh. Belum nanti profitnya. Lantas di Indonesia juga ada ketentuan untuk ada laporan surveyor, mengecek barang ini betul enggak dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan dan kemudian kita juga harus rebutan customer nih. Kita semua tahu orang kaya tinggal terbang ke Singapura, dia belanja, spend devisa ya, devisanya keluar terus. Lah, bagaimana pemerintah bisa mendukung para penjual barang-barang import yang legal tadi? Kan kita harus bisa menyediakan mereka berbelanja di Indonesia. Satu, volumenya. Kalau 1 bulan bisa jualan misalnya 50 pieces. Tersedia cuma 10 pieces kan sulit. Ini keluar lagi terbang ke Singapura lagi gitu Pak. Ke Singapura lagi. Karena apa? Karena di dalam order itu di dalam kita harus mengajukan persetujuan impor dulu. Setelah persetujuan disetujuin baru kita bisa meminta pengiriman sekian. Dan ini agak sangat-sangat menekan bagi pengusaha retail tadi. Karena apa? Retail yang menyewa di mall itu membayar PPN juga loh untuk 1 meter persegi yang disewa. Jadi misalnya ada butik luasnya 300 meter persegi. Per meter persegi ini pengusaha ini membayar PPN dari lantai yang disewa. Jadi pemerintah sudah dapat, kita baru buka, belum tahu untung atau enggak. Sudah bayar pemerintah PPN 11% sewa. Dan kita memotong dari harga sewa kepada pengelola 10%, itu yang disebut PPh final. Jadi 21% dari ruangan itu sudah disetor. Jadi kami nggak ngerti ini apa pemerintah memang maunya para pengusaha retail mengurangi tokonya. Kalau dulu ada di Plaza Indonesia, ada di Grand Indonesia, ada di Plaza Senayan, ada di Senayan City. Dari 4 lokasi dijadiin 1 lokasi aja, bisa kan? Nggak perlu 4 juga. Kami mendukung untuk menyewa di pusat belanja, tujuannya agar menjadikan Indonesia ini benar-benar pusat belanja. Jadi persaingan itu bukan merek loh. Merek antara batik, misalnya saya sebut merek tertentu ya, dengan ini barang-barang produk import, misalnya Hugo Boss. Itu kan kombinasi. Saya kadang pakai batik, saya kadang pakai baju Hugo Boss. Ini kombinasi, jadi perpaduan antara produk lokal dan produk import itu sebetulnya malah menaikkan kekuatan daya saing negara kita dibanding negara lain. Lah, makin banyak produk yang tidak bisa didapat akan melemahkan daya saing kita. Kenapa? Orang punya uang, berhak mau beli apa aja. Iya kan? Iya. Daripada karena dia nggak dapat di Indonesia, akhirnya dia keluar negeri.
betul. beli. Jadi susah Pak ya import barang mewah itu untuk dijual. Kan yang beli kan bukan hanya orang lokal. Taruhlah ada orang lokal, orang Indonesia. Kan juga ada orang-orang luar juga beli di Indonesia juga kan begitu. Sehingga kita akan kalah terus compete-nya Pak ya. Betul. Jadi banyak ekspatriat yang sudah biasa cocok dengan potongannya Ya. apa. Kan sukanya beli itu, tinggal saya pilih baju putih atau baju Ya. lengan pendek, lengan panjang, casual atau formal dan lain-lain. Dan yang lebih tragis lagi, on top tadi, kalau saya cerita ke orang kaget, jadi lu bayar 43,5% itu baru mulai masuk. Saya bilang ada lagi yang lain tambahan, yang namanya safeguard, Oh iya safeguard. BMTP. Sesuai dengan harga barang ya Pak ya. Jadi ada dikenakan lagi per pieces, per potong ini dalam rupiah. Jadi nggak ada habis-habisnya gitu. Dan alasannya untuk katanya melindungi barang lokal dalam negeri. Ya padahal bisa dianalisa kan, seberapa jauh harga beda, apakah ini menjadi pesaing? Enggak, ya jadi pesaing yang ilegal. Tapi perhatian tidak kepada yang ilegal, perhatiannya kepada yang legal karena itu yang tertera. Ya. Berarti yang legal mahal ini banyak musuhnya ya Pak ya. Betul, betul. Tapi nanti pemerintah akan sadar, mungkin nunggu kami menutup gerai di mal-mal gitu. Pasti orang mal kan akan ribut dong. Ya tadi saya sebutin itu, saya baru nyebut 4 mal loh. Iya. Belum mal-mal yang lain. Iya ya. Dan jadi ketika barang itu masuk ke Indonesia sudah 40 sekian persen, udah lebih mahal dibanding 43,5%. Dibanding barang di Singapura belum, Pak ya. Belum itu safeguard. Tambah safeguard ini tambah lagi sekian Belum persen. Nanti penjualnya juga pengen untung kan Pak ya. Iya. Bisa kali 2 atau mungkin kali 1,5 atau kali 1 lebih mahal lagi. Jadi artinya Indonesia nggak akan jadi tempat belanja orang-orang di dunia ini Pak ya. Betul. Padahal kalau itu bisa terjadi, pertumbuhan ekonomi kita akan naik. naik. Pasti akan naik karena inilah yang kadang-kadang setiap negara pengen jadi surga belanja. Ya. Dubai, Singapura, ya sekarang malahan lebih banyak orang ke Thailand dibanding ke Indonesia. Agak tragis sih sebelumnya. Vietnam. Ya, Vietnam sudah mulai naik juga. Ya. Jadi kalau dilihat Indonesia ini lengkap, ada Bali, di Thailand kan juga punya Pattaya dan lain-lain. Tapi karena belanja ini kan sesuatu yang dinamik ya. Kenapa? Karena model baru, potongan baru. Seperti saya, ini dipotong-potong gini ya. Ini kan biasanya orang full. Kenapa saya potong-potong? Karena pengen sesuatu yang lain gitu. Fashion juga gitu. Orang biasanya pakai produk yang belum dipakai orang lain adalah satu, mereka punya uang. Tinggal bagaimana kita meladinin. Karena retail itu sebetulnya bukan fokus kepada satu merek, tetapi dia fokus kepada apa yang terjual. Misalnya kita ke department store, Sogo ya, di situ ada yang import, di situ ada juga 133 Bian, ada Fotum Sebastian Gunawan, ada yang masih Dekra Nasda. Jadi produk, iya betul. Dewan Kerajinan. Jadi di situ kita memang perpaduan, dan perpaduan ini yang memperkaya koleksi sehingga orang tinggal pilih. Saya mau beli yang harga ini, saya mau beli harga itu. Jadi itu di situ kan meeting point. Oke, jadi orang yang segmen apapun akhirnya spend money ya Pak ya. Dia mau beli yang murah, mahal atau yang murah sekali, disitulah. Dan artinya karena konsumsi adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi, ini harus yang effortnya ditekan begitu dan Pak. Tim kita udah siap karyawan, jangan boleh keluar kalau belum bawa tas belanja. Iya. Tapi Pak, gimana sih sebenarnya kompetisi produk-produk bermerek dan juga bermerek di nasional dan juga bermerek global, seberapa jauh produk-produk ini diminati Pak di Indonesia Pak? Ya, jadi kalau kita lihat memang ada sedikit yang overlap, tetapi secara keseluruhan harganya juga beda. Coba kita ke toko-toko yang bermerek dan kita survei toko-toko yang produk dalam negeri, memang harganya udah beda. Karena apa? Membeli merek kan konsekuensinya membayar lebih tinggi. Betul. Ya kan, jadi itu yang sekarang ini kita coba untuk terus menjelaskan kepada pemerintah agar jangan terbawa kepada asal import aja, tapi import pun ada dua. Jadi kalaupun perbandingannya dengan produk dalam negeri,
mereka saling mendukung, malahan saling melengkapi, sehingga kebersamaan ini meningkatkan daya saing kita dengan negara lain. Ya, kalau deep store itu kan satu perpaduan, kosmetik juga perpaduan, ada yang luar negeri, ada yang dalam negeri. Semuanya kita sediakan sehingga yang kita mau jadi shopping tourism destination, istilah kerennya, tujuan wisata belanja bisa tercapai gitu. Oh, sekarang jauh panggang daripada api, Pak ya. Karena saya tadi dengar tuh ya Bro ya, kita dengar bahwa untuk beli material barang mewah aja untuk dijual di Indonesia aja susah ya Pak ya. Ini apa nggak berkaca dengan negara tetangga kita Pak ya? Apa kebijakan ini harusnya kan direview? Ya. Singapura aja jauh lebih murah, misal Malaysia apalagi, Thailand begitu. Kalau kita jadi mahal, ya turis-turis akan ke sana dan belanjanya akan ke sana. Bukan hanya turis Pak, orang kita juga belanja di sana kan jadinya Pak ya. Ada lagi yang lebih tragis. Kita tahu bahwa semua pengusaha bukan pengusaha kuat. Fashion designer bukan semuanya mempunyai merek yang kuat. Ada fashion designer yang baru mulai tumbuh dan mereka ini memerlukan satu dukungan. Misalnya dia buka di Dep Store. Dep Store-nya buka cabang, dia kan akan ngikutin. Satu, butuh dana. Kedua, mereka butuh bahan yang di dalam negeri nggak ada. Nah, mereka juga udah mulai menjerit ke saya, Pak Andaka, ini kalau dipaksakan barang-barang itu tidak bisa masuk Tanjung Priok, tapi bukan di Jakarta, tapi ke timur, kan bukannya nanti ongkosnya lebih mahal. Nah, saya bilang ke dia, Bu, tolong dong Ibu ke pemerintah, jangan ke saya. Saya cuma terima barang Ibu, saya jual di departemen store saya, yang barangnya campur dalam negeri dan luar negeri. Kalau di butik yang terkait dengan merek, udah pasti hanya merek tersebut, ya kan? Kita jual misalnya batik keris, nggak mungkin kita campur sama barang kencana. Satu toko satu merek sendiri-sendiri. Tapi begitu Dep Store, semua batik ada, semua produk fashion ada, dalam negeri, luar negeri. Fashion designer, perancang busana juga campur. Ada yang udah tingkat nasional, ada yang pemula. Ya, itulah wadahnya kita untuk bisa tumbuh bersama. Ya, sebenarnya sehat itu Pak ya, sangat sehat ya Pak ya. Karena dengan saling melengkapi kan orang juga jadi banyak pilihan kan untuk mau belanja yang mana nih begitu ya. Tapi kan kalau kita lihat tadi barang lokal sama barang bermerek luar itu sebenarnya bisa saling komplementari, tapi ada satu Pak yang nggak bisa ditolerir itu Pak, yaitu mengenai import barang yang legal gitu ya Pak ya. Dan saya pernah dapat data itu, misalnya dari suatu negara mengimport ke Indonesia dengan volume sekian ya, 100 lah misalnya. Ternyata data di Indonesia itu yang diterima nggak 100 tuh Pak, 30 Pak. Berarti ada gap 70 barang import itu yang masuk ke Indonesia tapi nggak pakai pajak, nggak pakai apa-apa begitu. Ini nih Pak, harus diperhatiin juga kayaknya. Betul. Yang memang ilegal ini benar-benar harus diberikan perhatian, konsentrasi yang full lah. Betul. Supaya bisa benar-benar menghidupkan produk dalam negeri, terutama UKM, dan income pemerintah naik. Masa sih pemerintah nggak mau income-nya naik? Dari data itu kan sebenarnya kebaca. Ya, data dari ITC ya. Ya, itu kalau data itu memang ketahuan dari negara asalnya kirim ke Indonesia sekian, tapi Indonesia menerimanya sekian, berarti ini lewat mana gitu. Betul, berarti kan itu kan yang ilegal ya Pak ya, artinya entah dari mana, tapi juga masuk juga akhirnya kan. Masuk juga, dan banyak ketemu kalau ketahuan kalau barang itu semua memenuhi syarat, dia masuknya juga akan legal. Tapi begitu kita temuin di lapangan nggak ada label bahasa Indonesia, yang itu merupakan persyaratan ya. Dan itu bisa kena undang-undang perlindungan konsumen kan kalau seperti kalau nggak salah Pak Andaka juga punya riset juga ya. Iseng-iseng ke pasar tertentu gitu ya Pak ya. Terus pasar tertentu yang lagi sampai ngumpulin bon-bonnya itu semua gitu. Jadi saya agak menggelikan juga sih. Karena kepengen tahuannya itu secara rutin. Kita juga berbelanja untuk tahu bonnya. Ya itu kalau kita ngomong kan pertama, ada bonnya semua, ada barangnya. Dan kedua, cerita dong Pak, cerita itu gimana waktu itu? Bapak membuktikan ya bahwa ternyata ada barang ilegal yang masuk ke Indonesia, pas dilihat itu memang udah nggak standar ya Pak ya. Betul, nggak sesuai dengan peraturan yang ada. Nggak sesuai dengan peraturan. Dan
Itu dapat dibeli dengan bebas dan volumenya banyak. Jadi bukan ngumpet-ngumpet ya, bebas dibebaskan. Lah, itu bermerek barangnya? Ada yang bermerek, ada yang enggak. Nah kalau bermerek juga bermerek palsu kan? Iya betul. Karena nggak mungkin, karena barang bermerek itu sudah ada agennya di Indonesia gitu. Jadi palsu, tiruan gitu. Dan udah tiruan, ilegal lagi Pak ya? Dan yang lebih lebih berat lagi, kalau kita buka ke online ya, online yang udah terkenal, di situ juga ada. Jadi perlindungan terhadap konsumen itu menurut saya belum merata. Kenapa? Kalau kita di department store, customer berbelanja harus ada bukti pembayaran. Customer berbelanja, kita harus menjamin produk ini asli. Supplier yang masuk ke Depstore kan suppliernya bisa ratusan sampai ribuan karena macam barangnya dan kami bukan pemilik merek itu. Nah, pada waktu mereka supply ke kami harus menyatakan di atas meterai, saya pemilik merek ini, atau kedua, saya agen merek ini. Dan ini adalah produk asli 100% gitu, betul, original gitu. Betul. Tetapi di lain pihak tetangga yang online nggak semua ya, tapi yang online ini bisa jualan dan kemudian karena itu kan buka toko di dalam platformnya online, jadi itu bukan saya gitu. Padahal kenapa buka platform? Kalau buka platform harusnya kan minta jaminan dong. Anda masuk ke platform saya, jaminan ini produk asli. Dan ini artinya sebenarnya sangat nggak mendukung bahwa pertumbuhan ekonomi ya agak sulit kalau kayak gitu Pak ya. Karena kondisinya ya barang ilegal bisa masuk tanpa harus bayar pajak dan sebagainya, dan akhirnya negara juga yang dirugikan gitu ya. Mungkin nunggu pemerintah sedang nggak sibuk bisa mendengarkan. Mungkin nanti beliau setelah pulang dari Brazil kali ya Pak ya. Nanti kita coba konsolidasi lagi gitu loh. Tapi kalau Pak Handaka sendiri melihat gimana Pak mengenai masa depan retail Indonesia ini? Kesatu, saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya saat ini, sejak lalu itu adalah konsumsi rumah tangga yang mendukung. Jadi saya yakin dengan 280 juta rakyat kita, itu satu potensi yang akan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, selain masyarakat kita yang banyak, juga kita melihat dari retail ini selalu mengusahakan penjualan dengan yang terbaik kepada customer. Kalau Bapak lihat, kita kan selalu tumbuh ya para retail ini. Di satu, apa yang disyaratkan misalnya dulu, kan ada bikin belanja ada bon kan, barang tidak dapat ditukar atau dikembalikan kan, dengan education mulai nggak ada itu. Jadi benar-benar menghargai customer. Jadi dari dua hal-hal ini lebih mengerti customer banyak. Dan ketiga, pertumbuhan ekonomi kita kan terus di atas 5%. Dan kami mengharap 8%. Nah, disitulah sebetulnya bisnis usaha retail ini akan terus tumbuh dan tetap akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara cukup signifikan di atas 50%. Harusnya begitu ya Pak. Kita berharap itu, karena lagi-lagi kalau kita mau begitu kan, tadi Pak Prabowo kan sempat bilang ya, kita harus 8% begitu ya. Nah, ini harus dikejar, dan salah satu instrumen yang bisa kita lakukan adalah menggairahkan retail ini ya Pak ya. Tapi kira-kira gimana Pak? So far ada term pendek, term panjang, kira-kira akan bisa bounce berapa lama? Setahun, 2 tahun kira-kira? Kalau saya cenderung ya Pak Aryo, kalau kita ada sinkronisasi dari semua dan ada komunikasi, tentunya akan tercapai bisa lebih cepat. Karena yang tadi saya bilang, pertumbuhan itu kadang-kadang tidak bisa positif malah negatif, karena yang dituju itu sebetulnya malah akan menyebabkan sesuatu yang negatif ke bidang yang lain. Ya contohnya aja telunjuk kita. Kalau ini ada gatal-gatal, kasih salep gitu.
Kalau mau benar-benar sembuh kan dipotong gitu. Ya ini kan jadi malah salah. Iya. Seperti penerapan tadi, apakah perlu safeguard atau BMTP itu diterapkan? Kenapa? Loh, kita punya customer 280 juta loh. Masa industri pakaian jadi di Indonesia bisa nggak kuat? Salah di mana? Loh, kalau kita nggak punya customer ya mungkin akan masalah. Tapi apakah perlu peremajaan? Apakah perlu bunga rendah? Lah itu pemerintah gitu. Saya nggak bisa memberikan bunga rendah. Tapi aneh kan, di satu pihak customernya banyak sekali. Ada lagi hal positif lain. Harga baju kan nggak mahal, nggak kayak beli motor, beli mobil, terjangkau gitu. Kok bisa nggak bertahan ya tekstilnya gitu? Ya, pasti ada sesuatu begitu Pak. Dan sesuatu itu kayaknya harus dipecahkan. Tapi Pak, bicara mengenai itu satu lagi Pak. Kan kalau mau beli berarti kan daya beli harus tinggi, ya kan? Ekonomi harus berputar. Sementara ini seperti ayam dan telur kan Pak. Nah, mana dulu Pak yang harus diselesaikan ya? Daya beli dulu atau industri retailnya dulu yang harus bagus menurut Bapak? Kan Pak Haryo, kita ini pengusaha kan selalu terpaksa mendukung apa yang pemerintah lakukan. Seperti contohnya kenaikan UMR, kan setiap tahun terjadi. Lah di situ kan harusnya daya beli naik. Kembali lagi kepada industri kita termasuk pakaian jadi, bagaimana menyerap income mereka tambah gitu. Yaitu bekerjalah dengan efisien. Kayak di retail kan, betul. Kita harus membayar sewa kepada mall, kita harus bayar service charge, kita bayar listrik, kita bayar cleaning service, bayar satpam, semuanya kita bisa lakukan gitu. Tapi dengan efisien lah. Jadi industri pakaian jadi mungkin kalau diefisienkan harusnya bisa ya. Ya bisa. Ya Pak konsultan gitu lah rasanya. Soalnya Pak Andaka udah di mana-mana sih, jadi nggak bisa jadi konsultan ya kan. Oke Pak, terakhir harapannya apa sih Pak? Ini ekonomi kita tumbuh ya, bisa nggak sih sampai 8% kata Pak Prabowo itu? Terus dari retail gimana sih view-nya? Apakah optimis atau kebijakannya harus seperti apa? Atau karena ada banyak korupsi jadi ya begitu itu gitu Pak, jadi agak susah gitu kan Pak? Atau apa sih sebenarnya Pak? Saya sangat mendukung sih apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo agar pertumbuhan itu bisa 8%. Dan berharap agar setelah ini bisa dilakukan sinkronisasi, rapat koordinasi, mencapainya itu seperti apa. Dan jangan sampai ya itu tadi yang kelihatannya paling gampang dinaik-naikin tarifnya, apakah ada akibat negatifnya gitu. Atau impactnya lebih besar apa enggak gitu. Betul, kayak seperti misalnya menarik investasi, kan harus bayar pajak. Kemudian dilakukan ada tax holiday sekian tahun. Itu tuh pemerintah rugi atau untung sih? Contohnya yang paling simpel itu. Kan nggak semua negara sekarang berlomba-lomba bersaing agar bisa menarik investasi. Lah, investasi ini harus dibarengin dengan dukungan dari tax holiday lagi. Apa yang bisa dibebaskan. Karena apa? Karena kelihatannya membebaskan pajak tertentu. Tapi investasi yang masuk menyerap tenaga kerja, menyebabkan pertumbuhan kegiatan yang lain, dan ini akan multiplier ya. Iya, multiplier efeknya akan tinggi. Kayak properti. Properti itu sekarang lebih dari 100 industri yang terefek gitu. Seperti misalnya keramik, kaca, gorden, kain, kemudian sofa, semua banyak sekali. Banyak sekali. Retail pun gitu. Jangan hanya dipandang sebagai ini merek impor. Ada pembelinya gitu. Kecuali kalau ini memang barang terlarang ya oke, dilarang aja. Tapi ini kan barang yang memang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi, menyediakan kenyamanan bagi mereka yang punya uang, nggak usah keluar negeri. Jadi saya gemes tuh Pak. Ya udah yang punya uang belanja aja yang banyak ya kan Pak ya. Di Indonesia untuk apa sih? Untuk naikin pertumbuhan ekonomi kita gitu kan. Kalau pertumbuhannya oke kan, daya beli yang ada di tengah masyarakat bawah itu bisa kedongkrak kan Pak, begitu ya? Betul. Dulu saya berani menjamin berapa tahun yang lalu, sebelum ada PMTP ya,
Kalau belanja di Marks and Spencer lebih rendah dari Singapura, saya balikan uangnya. Dulu, masa lalu gitu. Tapi sekarang saya nggak berani, ada BMTP, ada apa, ya udah lu mau belanja Singapura, hak you punya bisa belanja tiket, ya udah. Nah, yang memikirkan ini, saya khawatir gitu, apakah tahu efek-efeknya dan lain-lain. Sebenarnya kan bisa dihitung ya Pak ya, capital flight-nya itu berapa dari orang yang nggak belanja di Indonesia, orang Indonesia ya Pak ya, belanja di luar negeri, atau potensial orang luar negeri yang mau belanja di Indonesia dengan barang-barang branded itu kan bisa dihitung sebenarnya, dan itu bisa naikin ekonomi kita berapa begitu kan? Bisa dihitung, dan juga dihitung juga selama BMTP sudah dikenakan 3 tahun, setiap tahun itu apa sih yang dicapai? Kalau nggak ada yang dicapai berarti semuanya itu kan bisa dibilang kosong kan? Iya betul. Hanya malah merugikan gitu. Padahal kalau nggak ada itu harus bisa naik jadinya ya. Seharusnya penjualan naik. Iya, harusnya direview itu Pak. Iya. Jadi Bapak kan sering ngobrol sama pejabat-pejabat juga tuh Pak. Mungkin lewat El Sinta nih. Oke, mudah-mudahan ini denger ya. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi Pak Handaka? Cukup saya rasa. Ini jarang-jarang loh kita ketemu kayak begini loh Pak. Jadi ini Pak Handako ini udah sekian belas tahun ya. Kita WA-an terus ya. Dan akhirnya kita ketemu juga setelah sekian purnama begitu ya. Tapi kan tetap komunikasi. Yang penting komunikasi di antara para kementerian ini tadi. Iya. Terima kasih Pak Handaka atas waktunya di El Sinta, di podcast Bicara-Bicara. Semua bisa bicara, mudah-mudahan bermanfaat Pak. Dan ini juga membuat jadi insight untuk kita semua ya. Baik itu masyarakat, pengambil kebijakan, ataupun mungkin teman-teman yang kritis terhadap masalah ekonomi. Ini ternyata ada satu yang bisa kita lakukan ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Handaka atas waktunya. Kita ketemu lain waktu ya Pak. Ya, sukses selalu.